channel Jawa Asik. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana penulisan aksara Jawa dasar yang jumlahnya ada 20. Nah, kali ini kita mau belajar tentang sandangan urip. Nah, apa sih sandangan urip itu? Jadi sandangan urip itu adalah sandangan yang diberikan pada aksara Jawa dasar sehingga merubahnya atau menambahnya menjadi huruf I, O seperti huruf vokal fungsinya. Nah, apa saja sandangan urip itu? Mari kita langsung saja ya. Jadi sandangan urip itu yang pertama ada wulu. Penulisan wulu itu seperti titik kecil seperti huruf O yang letaknya di atas aksara. Wulu ini adalah sebagai pengganti vokal I. Bagaimana penulisannya dalam kata? Misalnya kita mau menulis tini. Untuk pengganti I kita pakai wulu. Nah, ini bacanya tini. Kalau tanpa wulu di atas bacanya tanah. Satu lagi, kalau kita mau menulis pipi. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Pipi. Sandangan biasanya diletakkan di samping kanan aksara dan letaknya di atas. Yang kedua, selain ada wulu, yang kedua adalah suku. Suku ini letaknya nyambung dengan akhir aksara, turun ke bawah seperti huruf U. Nah, kira-kira suku ini sebagai pengganti vokal apa ya? Ya, seperti bentuknya, dia sebagai pengganti vokal U. Misalnya, kita mau menulis buku. Jadi penulisan suku seperti ini. Lihat, suku nyambung dengan kaki akhir dari sebuah aksara, dia turun ke bawah seperti U. Buku. Satu lagi, kita mau menulis misalnya tebu, kita mau menulis pupu. Nah, ini menulisnya pupu. Yang ketiga, sandangan urip yang ketiga adalah pepet. Nah, pepet ini dia bentuknya seperti wulu tapi ukurannya lebih besar. Letaknya juga di atas aksara. Pepet ini sebagai vokal E. Di dalam bahasa Jawa ada dua vokal untuk E ya. Kalau bahasa Indonesia kan E ya E saja mau E. Tetapi kalau dalam bahasa Jawa ada dua E. Satu yang berbunyi E maka dapat pepet, dan yang satu lagi bentuknya bunyinya E. Nanti akan kita bahas. Nah, untuk pepet ini bunyinya adalah E. Misalnya kita mau menulis peru. Kata peru. Jadi penulisan peru seperti ini. Nah, peru. Maka seperti ini. Oh iya, satu lagi. Kita mau menulis misalnya tebu. Seperti ini. Ini untuk E, kita pakai pepet. Pepet, tebu, peru. Nah, tapi ada suatu hal yang harus diperhatikan ketika kita menulis aksara E.
dikasih pepet, tidak semua aksara boleh dikasih pepet. Ada 2 aksara yang tidak boleh dikasih pepet, yaitu aksara lo dan aksara ro. Mereka ini tidak boleh dikasih pepet. Misalnya seperti ini atau seperti ini tidak boleh. Ada aksara pengganti untuk aksara lo dan ro, untuk dia pengganti e. Makanya yang harus kita ingat adalah loro ora kena diempet. Loro ora kena diempet. Jadi dalam bahasa Indonesia itu loro itu sakit ya. Sakit itu tidak boleh diempet. Diempet itu ditahan. Jadi loro itu nggak boleh kalau kita sakit nggak boleh ditahan. Demikian juga loro itu nggak boleh diempet, nggak boleh dikasih pepet. Jadi kalau ada lo dan ro yang dapat, yang harus dikasih sandangan pepet, dia berbunyi e, ada aksara penggantinya. Untuk lo, ketika dia bilang le, maka dia aksara penggantinya namanya adalah ngolelet. Ngolelet itu seperti ini. Nah, ini dia bunyinya le. Untuk ro, untuk pengganti aksara re, dia pakainya pocoret. Pocoret bentuknya seperti ini. Nah, jadi ketika kita menemukan kata lo dan juga ro yang dia harus dikasih pepet, maka aksaranya menjadi berubah. Contoh, kita mau menulis misalnya pelem. Pelem ini kalau misalnya seperti ini, seharusnya seperti ini ya. Nah, tetapi di sini aksara po sama lo ini tidak boleh dikasih pepet. Maka yang benar seperti ini. Kita pakai tadi pocoret dan juga ngolelet. Nah, jadi seperti ini. Ini bacanya pelem. Nah, itu untuk aksara untuk sandangan urip e. Selanjutnya untuk sandangan yang keempat, sandangan urip yang keempat itu ada taling. Taling ini letaknya di depan aksara seperti huruf M tapi kakinya panjang. Taling ini adalah pengganti untuk vokal e. Taling e. Misalnya kita mau menulis lele, maka penulisannya seperti ini. Nah, lele, taling letaknya di depan aksara. Ini bunyinya jadi lele. Misalnya kita mau menulis kata mepe. Mepe itu dalam bahasa Indonesia menjemur, dalam bahasa Jawanya itu mepe. Penulisannya nah seperti ini, mepe. Nah, bagaimana kita membedakan antara e yang dikasih taling dengan e yang dikasih pepet? Jadi begini, untuk ingat-ingat kita bisa kita ingat seperti ini.
Eleng diempet. Eleng diempet. Jadi untuk E itu dikasih taling, sedangkan E itu dikasih pepet. Jadi biar tidak salah bagaimana kita menempatkan untuk taling sama pepet, yang diingat ini saja. Eleng diempet, E untuk taling, E untuk pepet. Dan yang terakhir untuk sandangan urip yang terakhir ada yang namanya taling tarung. Taling tarung ini dia seperti taling, yang namanya juga taling, seperti taling awalnya, dan diakhiri dengan yang namanya tarung. Tarung itu seperti angka 2. Nah, taling tarung ini letaknya di awal dan di akhir aksara. Taling tarung ini adalah sebagai pengganti vokal O. Misalnya ya, kita mau menulis coro. Penulisan coro seperti ini. Talingnya dulu kita tulis, kemudian tarung. Ini untuk co. Ro, karena ini dua suku kata yang berbeda, bukan berarti boleh digandeng taling tarungnya, tidak, tetapi setiap kata dia harus diberi sandangan sendiri. Maka untuk ro selanjutnya dia pun juga dikasih taling sendiri dan tarung sendiri. Nah, ini bacanya coro. Kalau digabung seperti ini tidak boleh ya. Jadi setiap aksara Jawa, setiap satu huruf itu dia memiliki satu sandangan sendiri, tidak boleh digabung. Misalnya lagi kita mau menulis toko. Nah, toko kita tulis dulu talingnya, kemudian tarung. Demikian juga untuk ko, kita tulis lagi dan diakhiri dengan tarung. Nah, seperti ini. Inilah pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang sandangan urip. Apa tadi yang pertama? Masih ingat ya? Yang pertama ada wulu, yang kedua ada suku untuk u, wulu tadi untuk i, kemudian ada pepet untuk e, ada taling untuk e, dan yang terakhir ada taling tarung untuk o. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan komen. Dan kalau kalian menginginkan atau ada pertanyaan-pertanyaan, kalian boleh mengisi di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa lagi.